Sorry sama Lord, videonya tolong diaktifkan lagi ya. Baik Pak, saya izin ambil di ini Pak, masih di mobil. Ini Zoom tadi agak bermasalah nih. Sekarang kita lanjutkan ke bagian dari bab rangkaian logika ya ke teorema, nanti teorema De Morgan dulu ya. Jadi teorema De Morgan dulu ya, baru kita. De Morgan itu punya ada teori, dua buah teori yang menyatakan bahwa jika gerbang OR atau nanti gerbang N outputnya dinotkan, itu sama dia dengan gerbang kebalikannya, umpamanya OR yang dinotkan, ya. OR yang dinotkan. Sama ya, dinotkan. Nanti kita pembuktiannya dengan simulasi nanti ya. A tambah B OR itu ya. OR yang dinotkan, outputnya sama dengan masing-masing input. Di A sendiri, B sendiri, di N kan. Nah, enggak, ini OR, tapi outputnya dinotkan, ini N, tapi inputnya dinotkan. Sama. Dan yang kedua, kebalikannya. Kalau tadi OR yang dinotkan, outputnya sekarang N yang dinotkan. Jadi ini terpisah ya, yang di atas digabung. Sama dengan masing-masing terpisah, tapi dia tanda berubah menjadi plus. Plus menjadi kali, ini outputnya dinotkan, ini masing-masing input. Kali menjadi plus, ini masing-masing inputnya, ini outputnya. Benar nggak sama seperti itu? Nanti akan kita coba buktikan. Saya langsung dengan simulasi saja biar cepat ya. Kita akan masukkan simulasi saja. Kita cari dulu simulasinya ya. Jadi tadi gerbang N, outputnya dinotkan sama dengan masing-masing input N yang dinotkan. Nah, ini jadi ya. Ini tadi. OR dinotkan. OR dinotkan. Outputnya ya, output OR dinot. Sama dengan output N yang dinotkan. Ini outputnya dinotkan, ini input semuanya ya. Nanti ini adalah A ditambah B sama dengan dinotkan sama dengan A not dikali dengan B not itu sama dengan AB dinotkan. A not dikali B not sama dengan A plus B dinotkan. Benar nggak? Ini ya. Ini yang di atas ya. Ini yang di bawah. Yang di samping ya. Ini yang outputnya dinotkan. Ini input N yang dinotkan. Sama nggak sih? Nah ini gerbangnya ini nanti. Nah, kita coba buktikan. Ada jika dua input berarti ada 4 kemungkinan. Ada 4 kombinasi. Jika ada salah satu yang tidak sama, berarti itu tidak sama. Jadi kalau 4, 4-4-nya sama. Kalau 2, 2-2-nya sama. Kalau 3, 3-3-nya sama, dan seterusnya. Ya, kebetulan sama semua nih ya. Sama semua. 0 ya, baru 0. Kalau 0, 1, sama-sama 0 semua. Berarti masih benar, 2 baru benar. 1, 0, D-nya 1, sama-sama 0. 1, 1, sama-sama 0. Jadi dia terbukti bahwa A ditambah B dinotkan, hasilnya ya, sama dengan A dinotkan, B dinotkan, dia di N. A dinotkan, di N kan dengan B yang dinotkan. Yang persamaannya tadi. Saya ambil ininya ya, supaya kita untuk pembuktiannya. Yang pertama, berarti ambil dulu. Sudah
ada sebenarnya. Sebentar, lihat dulu. Jadi saya ini kan ya, sama ini ya. Ini yang bagian persamaan kirinya, dan ini yang kanannya. Ini sama. A ditambah B, hasilnya dinotkan sama dengan A-nya dinotkan dulu, di-N-kan dengan B-nya dinotkan. Jadi ini OR dinotkan sama dengan N inputnya dinotkan. Itu namanya gerbang NOR. Not OR. Yang pertama, teorema pertama ya. Yang kedua, tadi dia, saya ambil lagi ininya nanti yang langsung di sini. Kebalikannya, kalau tadi dia OR yang dinotkan dulu, outputnya ya, sama dia dengan masing-masing input N yang dinotkan. Nah, ini. Kalau tadi, yang pertamanya, output OR yang dinotkan sama dengan masing-masing input N yang dinotkan. Itu disebut NOR. Yang kedua di gerbang N kan, gerbang N dinotkan outputnya sama dengan gerbang OR yang masing-masing inputnya dinotkan. N. Nah, N dinotkan sama dengan OR tapi inputnya. Kalau 3, 3. Kalau 2, 2. Kalau 4, 4. Ya. Sama dengan tadi. Kalau output ya hanya 1. Ya. Kita jalankan. Kita kombinasikan sama dengan tadi mulai dari 00. Pada saat 00 ya. Kemudian ini yang IC-nya di bawah ya, nggak saya ini kan ya, kita lihatkan lagi. 01 sama-sama 1, 10 sama-sama 1, 3 ada sama ya. 11 sama-sama. Artinya apa? N yang dinotkan. N namanya. Kebanyakan dia seperti ini. Tapi ada juga simbol di sininya di ini ya, yang ini OR, tapi di sininya yang dibulatkan input sama dengan dinotkan ya. Nah, ini IC-nya ini. Yang tadi juga IC ya. Nah, IC-nya kalau tadi kan kita hanya gerbang, ini adalah IC-nya. Nah, ini ya. Sama 7402 ya. Jadi dia sama dengan gerbang N ada 4 gerbang NOR di sini ya. Inputnya dia kaki satunya malah makanya tidak selamanya satu. Kalau ini ya N 1 2 3 output tidak. Kalau ini dia outputnya kaki 1, kaki 2 input, kaki 3 input. Kaki 4 output lagi, kaki 5, kaki 6 seterusnya ya. Dari bawah ke atas. Itu juga kalau NAND sama dengan N lagi. Berarti beda-beda ya Pak? Beda. Makanya kita harus lihat data sheet. Tidak bisa sama semua, kebetulan ada yang sama gitu ya. Tapi kan samanya itu kan berbeda fungsi. Ini juga ini sama lagi. AB baru yang ketiganya kaki 1, kaki 2 input, kaki 3 output. Ini sama lagi dengan gerbang OR dan gerbang N. Tapi kalau gerbang NOR tidak, kebalikannya dia. Kaki input outputnya dulu yang tipe 1. Kaki 2 kaki 3-nya input, output dulu. Kalau NAND 1 2 input, 3 output. Nah, dari kedua gerbang ini ya, dari kedua gerbang ini kita bisa nanti menggunakannya untuk merangkai mendapatkan gerbang lain. Jika kita nggak punya, umpamanya kita tidak punya gerbang OR, tapi punya gerbang NAND atau gerbang NOR, itu bisa kita gunakan dengan cara tadi. Ingat lagi, gabungan AND, OR sama NOT ya. NOT kalau dibalik 2 kali, dia sama dengan awal. Jadi kalau NOT, outputnya kan berlawanan input. Input berlawanan output. Tapi kalau dibalik 2 kali, ya NOT kemarin ya, dia sama dengan awalnya ya. Namanya nih, dibalik lagi nih A-nya, dia kembali A biasa. Dibalik lagi, kalau ganjil dia menjadi komplementnya, lawannya ya. Kalau dia genap, dia sama dengan input sama dengan output. Itu kalau gerbang NOT ya. Nah itu yang kita gunakan nanti dengan untuk mengoperasikan menggunakan jalan model NOT. Kita memerlukan gerbang OR, tapi kita tidak punya gerbang OR. Tapi selagi kita punya gerbang NAND dan NOR, itu bisa kita buat. Tapi dia tidak satu gerbang ya, gabungan. Jadi gerbang NAND itu kan gabungan dari N dan OR. Atau N dan NOT, atau OR dan NOT. Tergantung letaknya. Kalau OR dan NOT, NOT-nya di belakang, dia menjadi gerbang NOR.
Kalau OR dan NOT, NOT-nya di masing-masing input dia menjadi NAND. Nah, di sini ya. NOR dua-duanya. OR yang dinotkan belakangnya ya, dia jadi gerbang. Atau masing-masing input N yang dinotkan, dia menjadi NOR juga. Ini NOR dua-duanya ya. Ini output OR yang dinotkan, ini input N yang dinotkan NOR juga. Hasilnya sama. Ini ada yang datasheet yang melambangkan seperti yang ini. Tapi kebanyakan yang ini. Kemudian, ya, ini juga sama. Ini yang kiri adalah OR yang dinotkan. Yang kanan adalah N yang dinotkan inputnya. Nah, inputnya dibalik dulu, baru di N-kan. Kalau ini dijumlah dulu, baru dibalik. Kalau ini dibalik dulu, baru dikali. Nah, sama dia. Itu juga dengan gerbang NAND. Ini sudah kita buktikan tadi ya. NAND, dia bisa dari gerbang N, outputnya dinotkan. Seperti ini dia. Ini yang kebanyakan simbolnya. Tetapi bisa juga kita membuat gerbang NAND, tetapi bukan dengan gerbang N, tapi dengan gerbang OR. Tapi yang dinotkan adalah semua input. Nah, itu kebalikannya. Input ya, berarti di sini hanya notnya hanya satu. Berapapun inputnya nih ya, outputnya hanya satu. Not. Tetapi kalau ini, kalau inputnya dua ya dua not, inputnya tiga not, tapi gerbangnya OR. Itu juga dengan gerbang NOR tadi. Ya, sama. Ini juga bisa kalau tiga input, hanya satu OR-nya. NOR. Tapi kalau kita gerbang N, berarti tiga input, tiga not-nya. Begitu juga dengan gerbang NAND. Tiga input, tiga OR, tiga not-nya, satu OR. Bisa juga jadi gerbang NAND, tapi bisa juga N dengan ini dia OR dan NOT itu bisa menjadi NAND, bisa menjadi NOR, tergantung letaknya daripada NOT indikatornya. N begitu juga dengan NOT, bisa dia menjadi NAND kalau outputnya dinotkan, bisa juga dia menjadi NOR kalau inputnya yang dinotkan. Semua input tapi ya. Nah, artinya apa? Tanda plus atau OR bisa menjadi N. Tetapi ya, ada syaratnya. Kalau tadi dia digabung, yang dinotkan ini jadi pisah, jadi input. Contohnya, ini kita di tengah nih, kita kurangan OR nih. N kita hanya 3 apa mas? Ini 4N ya. 4N, 2 OR. 2 OR ini N-nya 1, 2, 3, 4. Not 1. Kita kekurangan N pamannya. Ini kita ganti. Tapi dengan syarat kita harus punya gerbang OR 2. Nah, ini jadi plus. Yang N tadi jadi OR. Jadi OR kita jadi 3, N jadi 3, tapi not-nya jadi 2. Jadi kan, tadi ini sama 1 malah kan. Cuman ini berubah menjadi OR, tapi not bertambah jadi 1. Dan dalam ini juga bisa ini bisa kita jadikan N. Tapi dia di sini not-nya menjadi 2. N, not-nya menjadi 2. Ini juga bisa jadikan OR. Tapi not-nya menjadi 2. Nah, dia bisa seperti ini. Kali dan tambah saja. Gunanya dia. Ini bisa kita gunakan nanti untuk mengubah atau membuat gerbang dengan persamaan jika kita nggak punya itu. Tapi dia tidak bisa satu kecuali not ya. Not. Kalau not dia bisa hanya satu kali saja. Tapi kalau gerbang OR dengan gerbang N gantung. Kalau dia 2 input bisa dia 2 gerbang NAND, NOR gabungannya. Persamaannya. Ini kita masuk ke aljabar Boole. Ini contohnya itu apa? Aljabar Boolean ini adalah untuk menyederhanakan. Tapi aljabar Boolean ini kalau dia dengan menyederhanakan dan memfaktorkan itu jika variabelnya paling banyak 3 ini. Ini sebenarnya cocoknya 2. Kalau lebih dari 2 itu dia akan membutuhkan kombinasi-kombinasi yang lebih dari 2 sehingga kita tidak bisa langsung dapat itu yang paling sederhana. Tapi bisa lebih sederhana. Contohnya ini nih, gerbangnya nih, rangkaiannya. Ada 3 gerbang N, 3 input, 2 gerbang OR, 1 gerbang OR, 2 input, 2 gerbang NOT. 3 gerbang N, 2 gerbang NOT, 1 gerbang OR. 3 input ya. Ini bisa kita sederhanakan nanti katanya, nanti baru terakhir kita ini nanti ya. Hanya 1 gerbang N dan 1 gerbang OR. Bang N. 2 input ya. Kalau ini kan jadi 2 ya, 3 input ini jadi 2 gerbang OR ya. Jadi kalau kita TTL nih, kalau CMOS ada sih yang 3. Bisa lebih malah. Ini yang 3 ada, tapi beda isi. Ya. 3 gerbang N. Ini kalau kita gunakan yang IC yang sebelumnya tadi, 74 berapa itu. Ini ya.
sebentar lihat di ininya kan ya. Itu kita memerlukan ini 2, ini 2, ini 2, 6, ini 2, 8, ini 10. Bisa dia menjadi ini. Nah, gimana? Itu nanti baru kita dari aljabar boolean ini. Gimana dia bisa menyederhanakan. Dan dia ada yang sama dengan aljabar desimal, tapi tidak semuanya. Nah, itu dia yang keunggulannya nanti. Tidak bisa semua aljabar boolean dipakai untuk aljabar desimal ya. Tetapi apa yang berlaku di desimal bisa berlaku di sini, tapi tidak semua. Ya, ada yang berbeda. Karena dia hanya 2 kemungkinan, sedangkan desimal 10 kemungkinan. Kombinasinya ya. Nah, nanti gimana? Kita mulai dulu habis ini. Kita maghrib, kita tutup dulu habis ini. Ada 3 hukum dasar ini sama. Aljabar boolean, aljabar desimal sama. Hukum komunikatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Balik ya. A tambah B sama dengan B tambah A. A kali B sama dengan B kali A. Tapi kalau ini dalam pemrograman nggak boleh ya. Kita jadi ada tanda dengan ini dia sebelah kiri nggak boleh sama. Tapi kalau aljabar boleh. A tambah B sama dengan tambah A kali B sama dengan B tambah A. Itu hukum komunikatif. Hukum asosiatif digabung A tambah B tambah C sama dengan A tambah B baru tambah C. Jadi dia B tambah C baru A ditambah B dengan C. Sekarang A dengan B dulu baru dengan C. Sama dengan A dikali BC sama dengan AB dikali C. Hukum asosiatif. Distributif ini. A dikali B tambah C. Artinya ini A kali B ditambah A kali C. Ini dibalik ya, kalau ini digabung. AB ditambah AC. Yang sama apa? A keluarkan. B-nya di dalam kurung. Balik kan? Ini hukum distributif. Ini diurai, ini dia difaktorkan namanya. Nah, ini dari yang ini nanti kita bisa mendapatkan persamaan yang lebih sederhana sehingga nanti kita bisa, ini cukup ekstrim nih ya, rangkaian yang lebih kompleks seperti ini bisa menjadi sederhana. Nanti ada malah dia ternyata ada berapa gerbang, ternyata dia hanya kabel saja. Nah, itu bisa juga nanti ya. Nah, ini kita istirahat dulu, sholat maghrib, nanti kita lanjutkan lagi setelah maghrib ya. Dulu. Baik. Tadi kita sudah sampai ke gerbang NAND tadi ya, baru sebelum kita masuk ke penyederhanaan gerbang logika teorema De Morgan ya. Nah, dari De Morgan itu kita mendapatkan tadi 2 gerbang baru yaitu NAND dan NOR. Yang artinya apa? Kalau NOR itu adalah OR yang dibalik, not OR. Jadi kalau OR-nya hasilnya 1, berarti NOR-nya 0. Kalau OR hasilnya 0, dia 1. Jadi kebalikannya ya. Kalau OR ini kan, berarti dia 0, 1, 1, 1. Tapi kalau menjadi NOR dia, 1-nya 0-nya menjadi 1, 1-nya menjadi 0. Komplemennya dari OR. Sedangkan NAND komplemennya dari M. Kalau N hasilnya adalah 0, 0, 0, 1, tapi kalau dikomplemenkan menjadi 0, 0, 0, 1 menjadi 1, 1, 1, 0. Tidak OR, tidak N ya, kebalikannya. Kemudian baru kita teorema atau aljabar boolean. Pertama adalah rumus dasar, sama ya, hukum komunikatif bolak-balik, hukum asosiatif yang diurai A ditambah B dulu, baru ditambah C, bisa saja dengan A ditambah dengan B dan C dulu, atau A dikali dengan BC, atau AB dikali C. Hukum distributif, berarti dia diurai seperti ini, A dikali B tambah C sama dengan AB ditambah C. Atau sebaliknya, jika ada yang sama, atau ada yang perlawanan nanti ya, kalau ini umum ya, ini kalau aljabar desimal juga sama. Ada yang sama A nih, nah, ini bisa keluar yang di dalamnya sama. Nah ini komunikatif, asosiatif, dan deduktif itu aljabar boolean sama aljabar desimal sama. Nah ini ada yang berbeda nanti, tidak semuanya. Ini masih sama. A ditambah 0 sama dengan A. Ini kalau tambah adalah OR ya. Jika A ditambah dengan 0, jika ada A ditambah dengan 0, berarti tinggal A-nya. Jadi jika A-nya 0, 0 diorkan dengan 0, hasilnya 0. Sama dengan A kan. Jika A-nya 1, 1 diorkan dengan 0, hasilnya 1. Jadi apapun nilai A dia akan ikut. Ya, jika A ditambah 0. Ini sama juga dengan aljabar biasa. Desimal. A tambah 0 ya. Sesuatu ditambah 0 ya. Sama dengan sesuatu.
A dikali 0 sama dengan 0. Ini sama. Dengan aljabar biasa. Jika A-nya 0 nih, N ini ya. 0 di N-kan dengan 0 ya 0. 1 di N-kan dengan 0 tetap 0. Jadi berapapun nilai A, jika salah satu kakinya 0, dia akan 0. Di sini 0, ini dicukutin A. Kalau 1 baru dia 1 nanti. Nah ini ya. Kemudian ini A tambah 1. Nah ini nggak sama dengan aljabar biasa. A tambah 1, aljabar desimal ya A tambah 1. Kalau ini karena OR dia, A ditambah 1. Ini lagi OR. Jika ada salah satunya 1, udah tidak perlu lagi kita lihat. A-nya kita abaikan saja, berarti dia pasti 1. Saat A-nya 0, dia juga 1. 0 diorkan 1, tetap. 1 diorkan 1, tetap. A tambah 1, 1. Ini jangan dibawa ke aljabar biasa ya. Aljabar biasa itu kamu disalahkan dasar matematika. Memang ya, kalau ini kan dia hanya 2 kemungkinan ya. Apa digital. Ini baru. A kali 1 sama dengan A. Ini sama ya. Aljabar biasa juga. Apapun dikali dengan 1 sama dengan dirinya. Ini N ya. Jadi jika dia 1, ini belum tentu hasilnya 1. Tergantung A. Jika A-nya 1, dia baru 1. 1 di N-kan 1, 1. 0 di N-kan dengan 1, 0. Jadi apapun A dia akan. Ini sama. Ya, ini sama. Dengan aljabar biasa. A tambah 0, A kali 0. Ini tidak. Ini sama lagi. Ini tidak ya. Ini berbeda. A tambah 1 dia jadi 1 di sini. Kalau aljabar biasa A tambah 1 ya 1. Tergantung A-nya. Kalau A-nya 0 ya 1, kalau A-nya 1, 2, kalau A-nya 2, 3, dan seterusnya. Hanya apapun nilai A di sini di gerbang OR, dia selalu 1. Tapi kalau ininya 1, belum tentu hasilnya 1. Jika A-nya 1, dia baru 1. Jika A-nya 0, dia ikut OR. Tapi kalau di sini 0, nah ini ikut A kalau OR, kalau N dia ikut 0. Apapun dia A-nya, dia selalu. Ya, sama tadi. Ini juga di aljabar biasa ini tidak ketemu. A tambah A kalau aljabar desimal 2A. Ini dia A tambah A sama dengan A. Kenapa? OR. Saat A-nya 0 kan, 0 diorkan dengan 0, 0. Sama kan? A-nya 0, ininya kan 0, hasilnya 0. Pada saat 1 ditambah 1 juga 1. Jadi apapun A dia akan ikut. A ditambah A, ini bisa kita sederhanakan nanti. Jika ada 2A sama dengan A saja. Itu juga A dikali A sama dengan A. Kenapa? Pada saat A-nya 0, 0 di N-kan dengan 0, hasilnya 0. 0 tadi ya, 0 diorkan dengan 0, dia hasilnya 0. Jadi kan A-nya 0 ya, 0 semua. Pada saat A-nya 1, berarti sini 1, ini diorkan, sama, ini juga 1, hasilnya juga akan. Jadi A tambah A sama dengan A. Kali juga gitu. 0 dikali dengan 0, 0 kali sama dengan 0. 1 dikali dengan 1, dapatnya juga 1. Jadi A. A tambah A sama dengan A kali A. Ini N. Oh. Ini tidak sama dengan aljabar biasa ya. Sama. A ditambah A, aljabar biasa 2A. A dikali A, aljabar desimal A kuadrat. Nah, itu ya. Beda. Nah, ini yang tidak ada di aljabar desimal. Karena tidak bisa dibalik. 0 dibalik jadi apa? 1 dibalik jadi apa? Kalau ini kan, kalau ini lawan ya. 1, kalau 1 ya 0 ya. Nah, ini yang tidak ada di aljabar. Ini juga nggak ada ya. Di aljabar desimal nggak ada. A ditambah dengan A komplement. Katanya 1. Nah, ini selalu berlawan ya. Kenapa? Pada saat A0, di sininya 1. Or jika ada yang 1, pasti 1. Pada saat dia 1, ininya 0. Jika ada 1, dia selalu 1. Jadi apapun nilai A, dia akan selalu 1. Nanti berlawannya ya, A ditambah A komplement. Kalau N dikomplementkan, dia akan selalu 0. Kenapa selalu berlawanan? Selalu dapat 0 nih. Pada saat A1, di N kan dia A komplementnya 0. Kalau N, dia menjadi 0 ya. Pada saat A-nya 0, apalagi sudah 0. Ini jadi 1. Hasilnya juga 0. Jadi apapun nilai A, dia akan 0. Ini yang kita gunakan nanti. A tambah A yang 1, A kali komplement ya. Dan ini. Ini bisa kita gunakan untuk penyempurnaan. Jadi hanya N dan OR dan NOT ya. Kalau ini kan yang 6 di atas masih N dan OR saja, ini baru tambahan NOT. Nah, sininya di NOT nanti kan. A, sini A, berarti sini A komplementnya. Berarti NOT-nya kan. Sini A, ini A komplement. Nah, dari sini nanti kita bisa menyederhanakan, ya. Tapi tidak semua bisa kita dengan aljabar ya. Nanti ada nih, yang semerah kan nih.
Ini nanti kita buktikan dengan apa namanya gerbang, benar nggak? A ditambah OR kan ya, dengan A yang dinotkan di N kan. A dinotkan di N kan dengan B ditambah dengan A, dapatnya hanya OR saja. A atau B. Tapi apa artinya? A komplement tidak. Itu juga nanti. Kita mulai yang sederhana dulu. Nah, ini punya penjelasan yang dilihat A ditambah AB. Di sini kan ada gerbang OR dan gerbang N. Ada gerbang OR, ada gerbang N. Ternyata katanya hanya kabel saja. Bisa nggak kita bikin? Ini sudah aja dulu, baru nanti kita buktikan secara simulasi. A ditambah A. Ini kan A tambah A. Ini kan sama dengan A difaktorkan ya. Ini ada A, ini ada A. Faktor seperti yang distributif tadi ya ini. Ini ada A, ini ada A. Itu di luar. Tapi dia yang satu hanya satu, yang satu dua variabel kan, berarti dia satu. Kenapa? A kali satu sama dengan A kan tadi. A kali satu, A dikali satu sama dengan A. Yang perlu diingat ya. A kali satu sama dengan A. Ini bisa nih. A kali satu, A kali B, satu ditambah. Nah, jika ada satu di OR, apapun ini sininya B-nya dipasti satu. Satu. A kali satu. Artinya apa? Ada gerbang OR dan gerbang N ternyata ditambah. Ini dulunya saya ini dulu ya, baru kita simulasikan yang bawah satu lagi. Ini juga A dikali N ini kan, ini N. Ini ada OR. Sama dengan di atas, cuma letaknya beda. Ini di-OR-kan dulu, baru AB-nya di N, di-OR-kan dengan A. Ini di-OR-kan dulu, di N-kan dulu, baru di-OR-kan. Ini di N-kan dulu nih terhadap hasil OR. Gerbangnya sama, cuma letaknya berbeda. A di-OR-kan dengan AB. A di N-kan dengan A tambah B. Sama-sama A katanya. Nah, kita buktikan. Ini kita gunakan lagi hukum tadi ya. Kalau tadi kita menggunakan yang di bawah nih. Yang sama faktornya A dikeluarkan kan ini. Ada yang sama. Ada yang dalam kurung. Nah, kita kali. Ya. Ini dia. A dikali A dapat AA ya. Terus dulu nanti A kali A jadi A. Soalnya nanti dia kita ubah nanti ini kan. A kali A menjadi A nanti. Tapi tulis dulu aja. A dulu. Jadi A kali A nanti jadi A. A dikali B ya A. A dikali A, A. A ditambah AB, sama lagi. Nah, nggak perlu kita urai sebenarnya. Udah sama nih. A tambah A, depannya A kan. Nah, A ditambah A, ini sama dengan A, 1 tambah B, 1 tambah B sama dengan 1, A dikali 1 sama dengan A. Nah, ya kan? Berarti dia ada gerbang ON dan gerbang N, ternyata dia hanya ini saja. Nah, kita ini dulu, kita lihat. Kita lihat, kita buktikan simulasi. Benar nggak? Jadi itu gunanya aljabar boolean, menyederhanakan. Ini agak ekstrim ya kebetulan persamaannya. Jadi ternyata kita tidak memerlukan gerbang sama sekali. Nah, kita lihat nanti. A ditambah AB, A dikali AB. Betul ya. A, ini A ditambah AB dulu ya. A ditambah, nah ini ya. Ini AB, ini A. A ditambah AB. Ternyata sama dengan A saja. Nah, kita bisa benar nggak? Jika 4 kombinasinya ini benar, berarti benar. Kalau ada salah satu yang salah, apalagi lebih dari 1, berarti itu tidak benar persamaannya. Nih, 00 benar, belum tentu benar, dicek lagi. Jadi ada gerbang N dengan OR, ternyata hasilnya hanya kabel saja. 00, 01, sama-sama 1 benar, tadi sama-sama 0, ini sama-sama 1. 10, dia sama-sama 0. 11, dia sama-sama 1. Berarti dia benar. Bahwa A ditambah A kali B, itu sama dengan A saja. Tidak perlu kita buat gerbang. Kan? Sangat. Nah, kemudian kalau kita dikali dulu, tambah ini nanti kali yang berikutnya. A dikali A tambah B. A dikali A tambah B. A tambah B, ini A-nya A dikali N ya. A-nya sama dengan kabel juga. Kita buktikan, benar nggak? Kabel. Saat 00, benar. 01, sama-sama 1. 10, sama-sama 0. 11, sama-sama 1 lagi. Berarti benar, berarti ini tidak kita perlukan, hanya kabel saja. Nah, lihat ekstrimnya itu baru ya. Baru yang kedua. Jadi, kita sambung lagi yang ketiganya. Ini agak panjang. 3 dengan 4 nih ya. 3, 4, 5 sekalian. Ini yang merah tidak bisa kita urai.
16 ya. Harus 4. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Ini kalau di SD namanya perkalian silang. Jadi A dikali A dulu, AA, kemudian A dikali C, atau A kali B dulu, AB, ya. A dikali A, AA, A dikali B, AB, kemudian ini lagi A dikali C, AC, B dikali C, BC. Katanya sama dengan yang sama di atas tadi. Ini ada 2 gerbang OR, 1 gerbang N. Cuma duanya, ya. Hasilnya sama. 1 gerbang N, 1 gerbang OR. N OR ini, jadi irit 1 gerbang OR-nya. Katanya, ini ya hasilnya nih. Urai tadi. A kali A, AA. A kali B, AB. A kali C, AC. B kali C, BC. Nah, ini kembali A kali A, ya A. Ya. Kemudian A. A kali AB sama lagi dengan ini tadi. Nah, ya, saya kasih ini lagi pointernya. Nah, ini kalau udah ada ini kan, ini ya. Sama dengan ini, A. Tapi kita urai aja dulu. Nah, ini A ya. A. Kemudian, ini depannya A. Dan A tambah AC kan. A tambah AC sama lagi dengan A. T-nya nggak pengaruh. Tinggal A dikali BC. Kemarin A tambah BC. Kita buktikan nanti. Nah, kalau ini nggak bisa kita urai. Karena dia, ini katanya hilang. Ini sama dengan ini tadi. Nih. A tambah ini sama. Ini ya. Ini tinggal A doang. Nah, tapi kalau ada komplemennya, nah, tidak. Ini. Tadi A tambah AB gitu kan. Sama dengan A. Ini tidak. A ditambah A komplemen. Nggak bisa A komplemen. Ini A komplemennya hilang. Sama dengan OR saja. Nanti kita lihat. Gitu kan. Kebalikannya, ini tambah dikali A komplemen B. Ini kebalikannya. A dikali dulu, kalau tambah ini dikali, kali sini. Ininya tambah, ini jadi ininya kali menjadi tambah. Nah, kebalikannya ini tambah menjadi kali, ini kali menjadi tambah, komplemennya sama. Nah, ini bisa kita urai pada perkalian, kalau ini nggak bisa kan. Nah, ini ya. Kalau kita jadikan 1, ini nggak bisa. A kali 1 ya A, bukan A komplemen. Seperti ini ya. Oh, jadi 1 sini, nggak bisa. A. Kalau komplemen yang keluar ya nggak bisa. A-nya hilang. A dikali A komplemen nih. Abar ya, di atas. Ditambah A kali AB. A kali A komplemen. Ini tadi yang sama tadi sama dengan 0 kan? Pada saat ini 0, ini 1. 0, N1, 0. Ini 1, ini 0. 1, N1, 0. 1, N0, 0 juga. Ini apapun ini nilai A selalu 0. Jadi 0 ditambah AB depannya A. Kalau dia plus di sininya A komplemen menjadi ininya hilang komplemennya. Kalau ini menjadi kali di sini komplemennya hilang, ini menjadi kali AB. Ini menjadi OR, ini menjadi N. Ini adalah ada 1 gerbang OR, 1 gerbang N, 1 gerbang NOT. Ada 3 gerbang ya. Katanya hanya 1 gerbang OR saja. Ini ada 1 gerbang OR, 1 gerbang NOT, 1 gerbang N. Sama dengan di atas yang cuma tak berbeda, katanya hanya N saja. Ini artinya. Yang 2 di bawah hanya membalik. Nah, kita buktikan ini aja nanti. A ditambah B sama dengan A. Nah, seperti ini tadi. Ini ada komplemennya. Ini kan? Kalau kita urai dia nanti ininya tidak bisa hilang. Jadi tambah ini menjadi kali di sini ya. Tapi di sini C menjadi B. Di sini komplemennya sama, ini B-nya pindah ke sini, tambah menjadi kali. Ini kan AB menjadi A tambah B menjadi AC. Ini AC menjadi A komplemen B. Begitu juga sebaliknya. Ini nih. Mau kita balik ya dapat ini ya. Ini kita AB dulu. AB dia menjadi A plus C. Kemudian A komplemen C menjadi A plus B. A komplemen plus B. Ininya sama. Satu OR, dua OR, satu N, satu NOT. Kebalikannya, OR-nya satu, N-nya dua. Di sini N yang satu, sini N-nya jadi dua. Ini OR-nya yang dua, ini jadi OR-nya satu. NOT-nya sama. Ini juga. OR satu, N dua. Ini OR-nya jadi dua,
N-nya jadi 1. Sama jumlahnya sama, cuma berbeda. Tadi N2, kali OR yang 2. Tadi N1 jadi OR yang 1. Gitu ya. Nah, kita buktikan yang 3 ini. Kalau ini jumlahnya sama, nggak perlu kita ini kan ya. Ini tadi 1, 2, 3, 4. Ini juga 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Sama 4 gerbang ya, nggak ada gunanya. Ini hanya beda jumlah. Oh, kita kekurangan OR, ya bisa kita gunakan. Oh, kita kelebihan N ya, kita gunakan. 4 tadi. Tapi jumlahnya sama. Nah, ini yang 3 ini baru berbeda. Ini tadi ada 2 gerbang OR, 1 gerbang N, gitu ya, hanya menjadi, ini kan, 2 gerbang OR, 1 gerbang N, nah, ini menjadi 1 gerbang OR, 1 gerbang N. Lebih irit 1. Ini juga 1 OR, 1 N, 1 NOT, 3 malah jadi 1. 1 ON, 1 OR, 1 NOT, jadi 1. Kita buktikan dulu. A tambah B, A tambah AB ya. Bentar ya, saya. Kita buktikan dengan simulasi bahwa A tambah AB tadi, nah ini dia, tadi hanya sama dengan gerbang OR. Ini tadi. AB ditambah AC. Ini hanya menjadi A tambah BC. Ini ada 2 gerbang OR, 1 N. Ini hanya menjadi irit 1 OR sumanya. Kita buktikan, benar nggak? 3 inputnya ya. A, B, C D ya. A, B, ada C. Nol, nah, 001, sama-sama 1. Ke bawah ya, lihat. Ya, udah beda. Ininya 1, 010, 011, sama-sama 1 lagi. 100, sama-sama 0. 101, sama-sama 1 lagi. 110, sama-sama 1 lagi. 111 sama. Berarti 8 kemungkinannya semuanya sama. Berarti artinya A ditambah B dikali A tambah C sama dengan A ditambah BC. Dan berikutnya, A dikali A ditambah A komplemen B. A ditambah A komplemen. Sama dengan OR saja katanya. Jika saat 00, sama-sama 0. Benar, itu baru 0 ya. 01, sama-sama 1. 10, sama-sama 1. 11 OR harusnya 11 juga. Nah, berarti kita tidak memerlukan gerbang NOT. Hanya gerbang OR saja. N nggak perlu juga. Gunanya aljabar boolean. Nah, ini kebalikannya kalau tadi ini kali, ini tambah, ini kali dulu. Kali di dalamnya tambah. A dikali A komplemen tambah B. Tadi A ditambah A komplemen B. Nah, dia menjadi OR, ini menjadi N. Benar nggak? Tidak perlu NOT, tidak perlu OR. Kalau yang sebelumnya, tidak perlu. Kali ya, tidak perlu N dan NOT. OR saja. Kalau ini tidak perlu OR dan NOT, N saja. Coba kita buktikan tadi udah yang ini. 00 sama 0. 01 tetap 0. Sama-sama 0 ya, dua-duanya harus sama. 10 sama, sama-sama 0, berarti benar. 11 sama-sama 1 enggak? Kalau benar berarti dia benar. Kalau N kan harus 1. Nah, benar ya. Artinya A dikali A komplemen tambah B sama dengan AB. A dikali A ditambah, ini ditambah lagi ya. A ditambah A komplemen B, N ya, sama dengan A tambah B atau OR. Nah, itu dia. Kita buktikan. Nah, sekarang dari persamaan ini kita coba menyederhanakan, baru yang panjang tadi ya, yang sederhana dulu. Kita akan coba menyederhanakan yang lebih sederhana dulu. Baru nanti yang panjang tadi kita coba. Benar nggak persamaan yang kita ini kan di atas tadi? Ini katanya ada. Nah, ini ya. Ada 3 gerbang N, 3 input.
2 gerbang NOR, 1 gerbang OR 3 input, atau 2 gerbang OR 2 input. Kalau ini kalau jadikan 2 berarti dia ada 6 nanti. Tapi ini ada yang 3 ya. Nah, TTL. Katanya hanya sama gerbang N dan OR saja. Nah, benar nanti kita buktikan. Pertama, kalau itu dia ada 3 ya. Kalau 3 nanti ini agak kombinasinya agak banyak ya. Tapi kalau kita mulai dari yang sederhana dulu, pemfaktoran. Pertama untuk menyederhanakan adalah pemfaktoran. Syarat pemfaktoran adalah ada variabel yang sama dulu. Atau yang berlawanan. Berlawanan artinya komplement ya. A komplement dengan A. B komplement dengan B. Atau A ada juga A-nya. Seperti ini contohnya. A, C ditambah A, B, C. Ini N, 2 input, N, 3 input ditambah OR. Jadi ada 3 gerbang ya. N 2 input, N 3 input, OR. Kalau kita gunakan IC yang sama, berarti ini 3 gerbang N. Sama katanya hanya N saja. Nah, caranya coba kita faktorkan. Yang sama apa? A. Kita masukin A keluar. A dan C. A, C ini lah. Ini A punya A. B ini nggak punya. Ini C sama punya. Tapi A, C. Misalnya B kan. Nah, ya, 1. A, C, karena 2. Berarti itu nggak punya B kali 1. Kalau ini punya B, ya B. 1 tambah B. AC kali 1, AC. AC kali B, ABC. 1 tambah B, tadi 1 ya. Pada saat ininya 0, 0 diorkan dengan 1, 1. Saat ini 1, 1 diorkan 1, 1. Jadi apapun nilai B, dia selalu 1. 1 dikali AC, 1. Ini sama dengan. Nah, kita buktikan lagi. Kita buktikan lagi ya. Yang terakhir yang untuk ini, bab ini, satu lagi ini. Kalau kita yang panjang tadi. Jadi kemungkinan banyak, kombinasinya banyak. Nah, tadi kan. AC ditambah ABC. 3 input. Ini ada 3 inputnya. 7411. Kalau 2 inputnya N, 7408. 7411 yang ini ya. Tapi kalau TTL dia ada yang sampai 4 malah ya lebih. Kalau yang CMOS ya. Yang TTL, N saja yang 3 input. Di atas itu tidak ada. Jadi kalau kita gunakan yang ini nih, berarti butuh 2 kan. Output yang 2 pertama sama yang C. Nah, ini dia katanya. Udah, kita anggap aja nih. Ini kalau IC-nya udah 3 IC nih ya. Ini berbeda. Hanya satunya aja. Ini nggak perlu. Buktikan tadi. AC ditambah ABC sama dengan AC. B-nya nggak ngaruh. 00, udah nggak B-nya ngaruh. AC ya, berarti kan A dan C satu-satu, A dan C dia baru satu. Coba nih. 00 ya 0. A-nya 1 tetap. Ya. Kemudian B-nya 0 dulu nih. Sambil C-nya 0. 1. Dia akan 1. Berarti dengan AC kan. B-nya saya 0 kan tetap 1. B-nya tetap 1. Tetap nggak ngaruh. Nah, pada saat 0 juga gitu. Ini 0, B-nya 1. Tetap nggak ngaruh. Nah, ininya juga. C-nya 1. B-nya 0. Tetap 0. B-nya 1. Tetap 0. Pada saat dia 1-1, B-nya 0 tetap 0. B-nya 1 tetap 0. Jadi B-nya tidak ada pengaruh. Jadi kalau nggak ada pengaruh B-nya ini nggak ada nilainya. Kan? Ini juga nggak ada. Karena nggak ada jumlah kan. Tinggal asli saja, ini saja. Itu dia penyederhanaan dengan memfaktorkan. Nah, dengan memfaktorkan ada 2 syarat tadi. Pertama, ada yang sama variabelnya. Kemudian baru ada yang berlawanan atau ya sama atau ada yang berlawanan. Kalau tidak ada salah satu itunya nggak bisa. Ini kebetulan yang sama nih. AC sama sama. Tapi sini umpamanya A di sini A komplement itu bisa. Nah, kita ambil yang tadi, yang terakhir, yang ini tadi nih. Ini gambarnya ini sebenarnya ya, saya ini dulu. Katanya persamaannya ini tadi. Nah ini. Ini kita sederhanakan. Ini ada yang sama kan? Ini A sama dengan C. Ini dengan ini juga A saja. Nah, ujung dengan ujung AB yang sama ini berlawanan. Nah itu ya. 3 kelompok. Nah kalau lebih dari 2 sebaiknya nanti ada cara. Ya. Jangan gunakan aljabar karena nanti dia tidak bisa langsung dapat. Gitu, ya. Yang pertama, ya kelompokkan ini dulu. Bentar ya, saya stop. Jadi dia karena ada 3,
Berarti pengelompokannya tidak bisa langsung, kalau tadi kan sepasang ya, langsung dapat. Kan ini kan enggak. Jika saya kelompokkan pertama dengan kedua, sisanya yang ketiga. Jika saya kelompokkan pertama dengan kedua dengan ketiga, sisanya yang pertama. Jika saya kelompokkan, ini dengan ini yang pertama, sisanya ini. Saya kelompokkan ini dengan ini, sisanya yang depan. Saya kelompokkan yang ujung-ujung, sisanya tengah kan. Ini saya kelompokkan ini dulu. Yang pertama dengan yang kedua. Dekat aja kita dulu. Kita lihat ada yang sama nggak? Oh, ini ada A, ini ada A. Ini ada C, ada C. Sama, ini bisa. Nah, ini kita kelompokkan dulu nih. Samanya A dengan C. Di dalamnya B di sini, ini B komplement. AC kali B, ABC. AC kali B komplement, AB komplement C. Nih. B dengan B komplement, ingat, menjadi 1. Saat ini 0, ini jadi 1. 0, 1, or 1. Saat ini 1, ini jadi 0. 1, 0, or 1. Jadi 1, B di komplement 1. Kalau kali, menjadi 0 ya. Di AC, ini yang samanya, ini A kan, keluar. Di dalamnya C dengan B komplement. Nah, ini yang tadi lagi ya. Kalau tadi kan A ditambah A komplement B. Ya, ini tadi ya, ini ya. Ini harus kita lihat. Ini tadi ya. A. Nah, ada tadi yang seperti itu. Ditambah A komplement B. Itu tadi ya. A ditambah A komplement. Ini sama dengan apa? Ini hanya dicoret. OR saja. Nah, tinggal ini komplementnya C kan. Nah, ini sama ya, C. Tapi kalau di sini umpamanya A, ini B, ini C-nya komplement nggak bisa. Ini kan sama nih. C dengan C komplement dicoret. Tinggal C, B. A, C, ya. Ini ditambahkan, ini jangan coret. Tinggal C dengan B atau B dengan C. Ini hasilnya A, C, B. Atau AC tambah AB. AB tambah AC. Bisa. Balik sama kan? Ini juga sama. Ya. Yang tadi, kalau ini yang depan ya. Ini saya ambil, ini dengan yang di belakang. Sisanya tengah. Ini sama apa? AB. Sama. AB ini punya AB. AB. Ini C komplement. AB, C. Sisa AB ini. Nah, ini jadi satu lagi kan? Kalau satu ini 0, ini 0, ini 0, ini 1. Ini 1, ini 0. OR sama 1. Jadi tinggal AB. Ini juga. Yang sama adalah A, keluar lagi A. B, ya, ini sama komplement lagi, berarti ini tinggal dicoret. Nah, ini ya. Coret. Tinggal AB sama. Nah, ini yang ketiganya belum saya buat ini. Yang ujung dengan ujung ya. Nah, ini nih. Ambil. Ini nggak bisa. ABC tetap ini apa? Yang sama hanya A. ABC tetap A. Jadi tidak semuanya bisa dia. Nah, tergantung pengelompokannya. Ditambah, ini yang sama adalah A. A sama. B ini berlawanan di dalam. A sama. Ini B komplement C. Ini nggak bisa disederhanakan. Menambah gerbang baru dia. B komplement C. Ditambah lagi ujungnya B C komplement. Nah, ini gerbang baru nanti akan kita masuk nih. Aritmatika. Ini nggak bisa nih gerbang baru. Jadi ini nggak bisa disederhanakan. Tidak bisa lebih sederhana. Sampai sini aja deh. Ini adalah satu gerbang baru dikali dengan A, B itu. Nah, ini ribet. Nanti ini yang sama ini. Ini BC di N-kan dengan ini. Nah, akhirnya nggak bisa. Ini nggak lebih sederhana. Nah, ada satu lagi. Jadi ada tiga ya. Dua yang sama nih. Satu lagi adalah dengan menambahkan salah satunya. Yang menambahkan mudah ini juga. Tambahkan yang ini. Yang sama ya. Boleh tambahkan ini, boleh tambahkan ini, boleh tambah. Tapi kalau ini kita kelompokkan, ini nggak boleh tambah ini, nggak ada gunanya kan A tambah A sama dengan A. Berarti dia ditambah ini atau tambah ini. Tapi ini tadi nggak bisa kan? Nah, tambah yang ujung. Ini udah gagal tadi, nggak bisa. Berarti yang ini ditambahkan dengan ujung. Jadi dia dapat yang ini dan yang ini. Ini dapatnya yang samanya adalah AC, B dengan B komplement, ini AB dengan C komplement. Ini dapatnya AC, ini AB, AC tambah AB, A sama A kali B tambah C. A, B tambah C. A, B tambah C.
Ini yang gagal satu. Jadi ada 4 kemungkinannya kita menghitung. Dapat yang ini, 3 dapat yang ini, yang satu lebih menambah gerbang lain. Ya, artinya sama. Itu gunanya. Nah, makanya kalau lebih dari 2, nanti jangan kita gunakan secara aljabar. Nah, itu dia nanti ya. Lebih dari 2 kelompok, jangan secara aljabar. Ini kan 3 saja dia membutuhkan 4 cara kan? 4 cara. 4 cara dia. Padahal hanya 3 kelompok. Gimana kalau 5 kelompok, 7 kelompok atau 6 kelompok? Kalau 4 dia sama tadi. Ya. Ini dengan ini, ujung dengan ujung. 2. Tengah dengan tengah, ujung dengan ujung. Kan? Yang pertama, yang ujung. Yang kedua, yang ketiga. Yang ujung dengan ujung, yang tengah. Ada 4 juga. Mana yang paling sederhana? Nah, nanti ada caranya jika kelompoknya ini banyak. Jadi jangan gunakan. Nah, nanti ininya saya jadikan PR nanti. Tapi nanti dilihat di Google Classroom ya. Ini saya taruh di Google Classroom. Yang ini kita tutup dulu. Masih ada waktu kita lagi. Karena kita terakhir sebelum UTS ya. Kita sekarang masuk dulu ke aritmatika. Sama gerbang dulu kita baru sedikit aja ya. Nggak sampai selesai nih. Yang aritmatika. Harusnya selesai ya. Cuma kita karena ada mati lampu ya. Lampu. Jadi kita nggak. Harusnya ini minggu kemarin. Kalau nggak mati lampu. Sekarang kita masuk ke bab baru aritmatika. Walaupun tidak semua ya, sebagian aja. Baru kita sampai di situ kita ujian kita. Tapi ini PR tolong dilihat di Google Classroom ya. Ini PR-nya adalah membuat gerbang AND, OR, dan NOT dengan menggunakan NOR dan NAND. Boleh gabungan, boleh NOR saja atau NAND saja. Ya. Ini saya tunjukkan dulu ya. Kita masuk ke bab baru dulu. Sebentar. Jadi kalau perkalian binar, sama dia dengan gerbang N, perkalian N ya. Tetapi penjumlahan binar tidak sama dengan penjumlahan OR. Pada saat kalau penjumlahan binar 1 tambah 1 hasilnya 0, bawahnya 1. Tetapi kalau perkalian penjumlahan OR, 1 tambah 1 dapatnya 1. Nah, makanya ada 1 gerbang lagi yang harus kita memerlukan supaya penjumlahan aritmatika itu bisa terjadi. Perkalian sudah bisa dilaksanakan oleh gerbang F. Tapi penjumlahan gerbang OR belum mencukupi. Ada satu kondisi yang tidak sama, di mana penjumlahan 1 tambah 1 kalau di penjumlahan binar itu adalah dapatnya 0 dengan bawah 1, sedangkan kalau OR 1 dan 1 dapatnya adalah satu saja, tidak ada bawahannya. Beda kan, hasilnya 0 dengan 1 berbeda. Nah, ini kita masuk rangkaian aritmatika. Sebelum masuk aritmatika, karena ada 1 tadi yang tidak bisa kita gunakan gerbang OR, maka kita harus membuat gerbang baru lagi. Disebut nanti eksklusif OR. Nah, OR yang eksklusif di mana? Nah, ini dia terdiri dari gerbang AND, OR, dan NOT yang disusun sedemikian rupa sehingga dia menentukan. Nah, ini makanya tadi nggak bisa. Ini tadi dia kan, yang kita jumlahkan yang penyederhanaan tadi kita jumlahkan, tidak bisa. Nah, makanya kenapa tadi ini nggak bisa nih gerbang baru. Ini dia tidak bisa kita sederhanakan, menambah gerbang nih malah. Kita lihat dulu. Jadi ada dia gerbang yang eksklusif namanya, eksklusif OR. Kalau OR kan dia akan 1 jika salah satu inputnya 1. Kan?
Sedangkan penjumlahan itu jika 1 tambah 1, hasilnya adalah 0 dengan bawahan 1. Kalau perkalian n udah bisa dipakai langsung. Nah, makanya exclusive OR. Jadi sehingga exclusive OR ini pada saat 1 ditambah 1 dia akan 0 juga. 0 ditambah 0 dia juga 0. Nah, kita langsung simulasikan ininya ya. Kita simulasikan saja biar lebih cepat. Ini caranya simulasi agar kita dapat memproses lebih cepat. Simulasikan saja ya. XOR dulu. Ini disebut eksklusif karena dia ada satu nilai khusus. Nah, karena kenapa? OR tidak mau bisa mewakilinya. OR pada saat 1 tambah 1, dapatnya adalah 1. Artinya 1 tambah 1 adalah bukan benar 0 dengan bawaan 1. Ini dia. Gerbang 2 gerbang N, 2 gerbang 0, 1 gerbang OR. Masing-masing inputnya berlawanan ya. Kalau ini A-nya yang 0, yang di bawah N, B-nya yang 0. Sehingga A not D ditambah diorkan ya A B not. Boleh nggak? Ini A B not, di sini A not B boleh karena tadi asosiatif ya. A not B ditambah A B not sama dengan A B not ditambah A not B. Boleh buat. Ini dia simbolnya 7486. Ini IC-nya sama kakinya satu. Kaki input 1, input 2 adalah kaki 1, kaki 2 input, kaki 3-nya. Hanya tadi yang berbeda tadi adalah NOR ya. OR, AND, NAND, ini XOR, exclusive OR, sama. Kaki 1, kaki 2, kaki 3 input. Tapi NOR tidak. Kaki 1 input, output, kaki 1, 2, 3 input. Balikan di sendiri. Oke, perhatikan bahwa pada saat sampai 00, 01, 10 itu dia sama dengan OR. 00, 0 ya. 0, ini rangkaian, ini langsung berbang. Ini IC. 00, 01 dia sama-sama 1 semua. Sama dengan OR ya. Sama dengan OR. OR juga gitu. 10 juga sama. Tapi pada saat 11 dia malah 0. Nah, ini dia eksklusifnya di sini. Eksklusif OR-nya di sini. Jadi dia bisa digunakan untuk penjumlahan bina. Tapi dengan syarat ada bawaan nanti ya, gerbang lain yang fungsinya. Jadi 1 tambah 1 hasilnya 0. Nah, ini dia. Jadi sebelum kita masuk ke aritmatika, kita inikan dulu gerbang-gerbang lainnya dulu ya. Gerbang eksklusif OR. Nah. Sudah dapat kita ya, gerbang untuk menjumlah bilangan bina. Nah, sekarang ada gerbang lain dulu. Ini dapat ya, OR. Ini dia 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Itu dia persis sama dengan gerbang OR. Bedanya adalah pada saat 1, 1. Gerbang OR hasilnya 1, exclusive OR hasilnya 0. Jadi jika inputnya sama, nah ini dia inputnya sama, apakah sama-sama 0 atau sama-sama 1, outputnya akan 0, 0 dia juga 0. 0, 1, 1 juga 0. Tapi kalau berbeda, dia akan 1. 0, 1, dia 1. 1, 0, dia 1. Nah, itu makanya exclusive OR tidak bisa, kita ini udah simulasi ya, misalnya simulasi. Nah, ini dia. Pada saat sama, sama-sama 0, dia 0. Sama-sama 1, dia juga 0. Tapi jika 0, 1 atau 1, 0, dia 1. Jika input sama, samanya hanya 2 ya, 0, 0 atau 1, 1, dia 0. Kalau OR kan tidak, yang penting ada 1. Ya. Kalau N, dua-duanya 1, baru 1. Bisa jumlah, itu kalian. Jadi singkat disimbolkan dengan close dalam tanda kurung ya.
A komplement B ditambah A, B komplement itu atau dibolak-balik. Ini disimbolkan dengan A tanda kurung. Artinya apa? A komplement B ditambah B A. A, B komplement. A komplement B ditambah A, B komplement. Itu artinya nih ya. Ini disebut mod 2. Mod 2 itu dia modulus 2 ya. Dia OR ada di dalamnya 2 garis lengkung ya. Kalau OR hanya 1. Nah, ini eksklusifnya di sini. Jadi dia pada saat nilainya sama, dia akan 1. Apakah sama-sama 0? Akan 0. Sama-sama 0 atau sama-sama 1 dia tetap 0. Berbeda, apakah 01 atau 10 dia 1. Kalau OR kan tidak. Nah, ini dia disebut mod 2. Bedanya di sini. Ini eksklusifnya di sini. Mengeksklusifkan diri. Ya, gitu ya. Nah, yang lainnya sama dengan OR. Ini OR, bedanya di sini. Kemudian S0. S0 itu adalah berarti S-OR yang kita balik. Kalau tadi S-OR-nya yang sama dia 0, ini yang samanya dia 1. Yang berlawanannya dia 0. Berarti dia sama dengan S-OR, S0 yang kita notkan. Sama kemarin OR yang kita notkan. Tapi tidak bisa ini dibalik. Tidak bisa ya. Jadi ini rangkaian sendiri. Jadi dia hanya bagian output saja. Kalau 0 kan bisa input N yang kita notkan. Nah, ini tidak bisa. Jadi eksklusif OR yang dinotkan. Nah, dia seperti NOR, tapi di sininya 2. Kalau eksklusif OR, dia seperti OR, di sini. Jadi dia berlawanan dengan XOR. Nah, ini kita pemakaiannya habis ini. Ini adalah rangkaian untuk menentukan, kemarin kita belajar di bilangan paritas. Bahwa apakah kelompok bilangan ini angka satunya genap atau ganjil. Nah, di sini dia 0 adalah genap, 1 adalah ganjil. Cek aja angka 1 atau ganjil. Nah, nanti sekalian ya kita ginikan ya. Sekalian ya. Ya, saya aktifkan dulu. Sekalian aja. Ya. Kapasitasnya nanti simulasi aja ceknya ya. Kemudian Sandy Gray ya, kemarin kan. Yang pertama bilangannya sama. Yang kedua adalah menjumlah bilang yang terbesar dengan kedua abaikan bawaan. Pada saat 1-1 dia juga 0. Nah, ya. Jumlahkan abaikan bawaan. Makanya subscribe. Jadi untuk Sandy Gray digunakan subscribe. Itu juga dari Gray ke benar, tinggal dibalik. Ini dari input, masing-masing input ke output. Ini dari satu input, satu dari output. Nah, kembalikan. Lihat teorinya. Kemudian ada lagi pembanding. Ini compare. Kalau tadi apa namanya Gray hanya mengecek parity, ya, sebelumnya hanya ngecek jumlah angka satunya apa masih ganjil atau genap ya. Sedangkan kalau ada 2 yang berubah sekaligus, namanya toggle, namanya ini berubah, ini juga berlawanan, dia dianggap sama. Padahal datanya sudah berubah. Nah, untuk ngecek itu ada lagi satu ngecekan adalah compare. Kalau compare itu adalah membandingkan bit per bit. Bit yang terendah di register A dibandingkan dengan terendah register B. Yang tertinggi dibandingkan tertinggi di eksklusif NOR kan, eksklusif NOR. Eksklusif OR ya. Jadi, jika dia tidak sama dia akan 0. Jika kan 0 kita N kan, berarti dia ini salah. Hasilnya 0. Tapi jika dia sama, berarti kan sama-sama 0 atau sama-sama 1 yang besar ini, berarti di N kan semua bit ini sama. Tapi jika ada yang berbeda nih, ini bertukar A dengan ini ya, ini jadi ini. Kita di 1, ini 0, ini lagi 1, dia akan ini akan 0. Tidak sama. Tidak sama, jika salah satu N gerbangnya inputnya 0, udah dia akan 0. Ceknya ya. Sekaligus kita nanti. Ini nanti pembalik. Gunanya adalah untuk komplement nanti. Gunanya komplement. Artinya apa? Rangkaian ini bisa menyalurkan. Jadi kalau menyalurkan ngapain kita pakai gerbang? Kita pakai kabel aja kan seperti tadi yang A. Oh, ternyata A saja kan nggak perlu gerbang. A saja. Ini seperti itu. Tapi dia juga bisa membalik. Nah, ini fungsinya 2. Kalau pada ininya nilai inverse-nya apa? 0, dia hanya menyalurkan. Inverse 1 dia membalik. Jika A-nya 0 jadi output-nya 1. Jika A1 output-nya 0. Tetapi jika menyalurkan, jika A0 output-nya 0. A1 output-nya 1. Ini kita simulasikan dulu, baru kita masuk ke itunya ya. Ke apa namanya? Pertama adalah apa tadi dia? Parity ya.
dulu. Paritas. Sandi Gray ke Binar. Binar ke Gray ya. Ini kita lanjutkan dulu yang ininya ya. Apa namanya? Aritmatikanya sedikit karena kita sampai di situ ya. Kita sampai penjumlahan bilangan binar saja. Jadi dari itu tadi yang kepakai itu nanti adalah kebanyakan exclusive OR untuk apa namanya penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, cuma nanti karena pengurangan bilangan binar tidak menggunakan penjumlahan langsung tapi komplement, ini dia penjumlah paro. Nah, saya penjumlah paro, saya simulasikan saja ini ya. Jumlah paro dia. Jumlah paro, penjumlah penuh sama penuh jajar. Nah, sampai situ kita. Jumlah paro, penjumlah penuh. Titik lagi ya, baru kita selesaikan penjumlah penuh sama penyebab jajar tiga aja. Sampai situ dulu kita. Harusnya aritmatika selesai ya, tapi karena sedang berkejar, ada mati lampu, ada yang telat gitu ya, macet. Yang kita masuk penjumlah paro dulu. Paro adalah menjumlahkan hanya dua bilangan binar dalam satu saat. Jadi yang seperti tadi, exclusive OR tadi ya, exclusive OR, tapi itu exclusive OR-nya baru untuk jumlah. Nah, kalau dia saat satu-satu, tentu dia ada bawaan. Atau pada saat yang nggak ada bawaan juga harusnya nol ya, nolnya juga bawaannya nol. Nah, ini dia tadi. Ya. Exclusive OR-nya untuk jumlahnya, kemudian bawaannya adalah gerbang N. Hanya 3 buah bilangan apa namanya binar ya. Maksimal 2 buah bilangan binar ya. 3. Nah, 2 buah. 0 dengan 0, ini hasil yang di belakang, ini bawaan. 0, 0 ya hasilnya 0, bawaannya 0. 0 tambah 1, ya hasilnya 1, bawaannya masih 0 ya. 1 tambah 0, hasilnya 1, bawaannya 0. 1 tambah 1, hasilnya 0, bawaannya. Baru benar. Kemudian, sama ya. Ini pakai IC ya. Kemudian, IC-nya kita gunakan.
Penjumlah penuh. Kalau penuh dia ada isinya nih, maka saya gunakan isi. Penjumlah penuh dia menjumlahkan 3 bilangan binar sekaligus. A, B, C. Yang pertamanya, nih, penjumlah paruh tadi, kita buat 2, output XOR masuk ke XOR, ya. Output C masuk ke XOR dan N, B sama dengan N XOR. Kemudian masing-masing XOR-nya kita OR-kan. Itulah yang menjadi, ya, N-nya ya, N menjadi bawaan. Sedangkan XOR yang terakhir menjadi hasil. Jadi nanti bawaannya itu dengan ini bisa 1. 0 dengan 0, A0, B0, C0, D0. Ini yang IC ya. IC-nya itu adalah, ini dia full adder. 4 digit di sini nih. 4 digit. Kalau ini kan 1 digit. 4 digit. Penyebab jajar nanti. Ini ya. 0 dengan 0, ya 0. A0, B0, C0. A1, B0, C0. Kapannya hasilnya 1, bawahnya masuk. B-nya yang 1, yang lainnya 0. C-nya yang 1. Jadi jika salah satu inputnya 1, hasilnya 1. Jika semuanya 0, baru dia 0. Bawahnya masih 0 ya. Nah, jika 2 yang 0, yang 1 nih, A dan B. Outputnya akan 0, bawahnya 1. A dengan C juga gitu. Outputnya 0, bawahnya 1. Atau B dengan C. Asal yang penting 2 ya. 2. Dia akan bawahnya 1. Outputnya 0. Jika tiga-tiganya hanya 1 kemungkinan ya. Baru outputnya 1, bawah. Nah, yang terakhir adalah penjumlah jajar. Jajar itu, kita lihat dulu ininya ya. Gambar bloknya. Itu tadi penjumlah paro. Nah, paro. Dia akan 1 jika salah satu A atau B-nya 1. B-nya 1 dia 1. A 1 dia akan 0 juga. Sama dengan 0. Baru bawah. Penjumlah penuh berarti membutuhkan 3. Ini penjumlah paro tadi. Ini 2 penjumlah paro. N-nya kita gabung dengan OR. Jadi ini dengan ini. Kemudian ini yang terakhir nih. Jumlah. Jadi ini masuk ke N. Masuk ke SOR. Yang C juga masuk ke N. Masuk ke SOR. Tapi N yang pertama dan kedua. Ini A masuk ke N. Masuk ke SOR. Dan B juga. N digabung. Kemudian ini. Apanya? Jika salah satunya 1. Di mana saja? Apakah di C1 jangan 1. Di B1 jangan 1. Di A1 jangan 1. Jika 2-1 umpamanya. B dan C. Ya kan? 0. 0. 0. Jika 3-3-1 baru 1. Jika 3-3-0 baru 0. Karena kita masuk penjumlah jajarnya terakhir. Nah, full adder adalah kumpulan dari 4 full adder tadi penjumlah jajar. Tetapi yang pertama kan sebenarnya nggak perlu full adder ini. Cukup half adder ya. Karena dia tidak ada bawaan kecuali ada bawaan. Bawaan itu adalah kelompok kedua, kolom kedua dan seterusnya kan ke bawah. Nah, ini 4 bit. Jadi kita cukup gunakan 1 IC tadi. Jangan kita gunakan yang gerbang. Ini ya. Jadi yang kita gunakan gerbang karena terlalu banyak nanti. Karena satu full adder itu terdiri dari 2 gerbang NAND, 2 dengan gerbang N, 2 gerbang exclusive OR, 1 gerbang OR. Ada 5 kan? Ada 5 gerbang tadi. Nah, ini tadi ya full adder. Kalau kita buat 4 ini berjajar, terlalu banyak. Makanya digunakan 1 IC langsung. Ini dia menjumlahkan 4. Nah, kalau 8 gimana? Nanti baru ini yang kita. Nah, yang pertamanya ini dia tidak mempunyai bawaan pertamanya, makanya G-nya 0. Tapi kalau untuk yang lebih dari 2 nanti, dari 4 bit ya, umpamanya ini kan A, B, C, D. Lebih dari itu dia baru ini masuk ke IC yang kedua. Ya. Ini kan kosong. IC kedua nanti. Nanti seletin satu yang lebih dari 2. Ini kan jajar 4 ya. Coba dulu. Kita nolkan dulu semua. Yang terakhir. 0 ya. 0, 0, 0, 0 ditambah 0, 0, 0 ya 0. Kalau A-nya nih 1, di sininya
0 ya. Ini B-nya 1. Dia akan ke sini. Ini apanya? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 3 tambah 3, 6. 7 tambah 5, 12. Nah, itu berapa nih? Ini 5 tambah 3, 7 tambah 3, 10. Ya. Ini 7 dengan 7, 14. 8 dengan berapa nih? 15 dengan 7, 22. 16 tambah 6. 15 dengan 15, 30. 16 ditambah 14. Udah ya. Nah, gimana kalau ininya lebih dari 4? Yang terakhir kita coba jajar. Katakanlah 5 bit aja ya. Jadi ya, G0 yang pertama akan masuk. Nah, ini G0 yang kedua nih ya. Dari carry yang, nah ini G0 kepakai. Tadi kan tidak, G0-nya karena 1 ya. Dia kolom pertama tidak memerlukan bawaan. Tidak ada bawaan ya. Kan bawaan itu. Nah, dia makanya dia sebenarnya half adder. Makanya G0-nya itu tidak tersambung. Ya, hanya A dan B. Tapi kalau yang lainnya A, B, dan bawaan. A, B, dan bawaan. Ini biji bawaan. Yang digit kelimanya. Gitu. A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Dari carry yang terakhir. Nah, kalau yang tadi kan tidak ada. Carry-nya, ini kan. Carry yang di sini. Nah, carry yang kedua nanti baru dia yang tidak yang carry karena hanya 5 ya. Jadi yang S yang 1, S yang kedua yang jadi bawah. Tapi kalau 8 baru dia carry ini. Ini kan hanya 5. Jadi carry nggak kepakai tapi dia S1 dan S2-nya. S1-nya sama dengan tadi yang kelima, sedangkan S2-nya carry terakhir, bawaan terakhir. Sama. Jadi 5 digit. Dari 00. 00, 0. 1 dengan 0, 1 dengan 1, 2. Langsung saya ambil ini. Mana dulu ya. 0, 1, 2, 4, 8, ini 16. 16. 16 dengan 0. 16 dengan 1. 16 dengan 16, 32. 1 semua. Ini berapa? 16 tambah 15. 31 ya. 31 tambah 31 dapat 62. 16 tambah 15. Nah, 31. 31. Jadi ini 2, 2, 4, 8, 16, 32. 32 tambah 31. Dan 2. 1 tambah 31. Tuh ya. Nah, nanti baru kita setelah UTS akan masuk ke pengurangan. Nah, pengurangan. Dengan komplement, dengan biasa, dengan komplement. Jadi dengan biasa itu hanya paling full subtraktor atau half subtraktor. Jajar itu akan ribet meminjam. Di depan. Nah, tadi jangan lupa yang tadi yang PR ya, tolong nanti saya kirimkan ke ini ya, Google Classroom ya. Dikumpulkannya Google Classroom. Nah, sampai di sini kita terima kasih. Baik, Pak. Bisa tutup ya. Ketemu lagi kita minggu depan. Terima kasih, Pak. Ujian nanti ya. Terima kasih, Pak. Ujian Zoom, Pak? Enggak, langsung isi aja. Enggak Zoom. Oh, iya. Langsung ngirim ke Cloud dan Google Classroom ya. Jadi jangan lupa. Oh, ini Baik, Pak. aksesnya dibuka ya. Aksesnya dibuka. Baik, Pak. Kalau dibuka saya nggak bisa nilai ya. Nilai nggak ada.